dan hati mendahului kehormatan. Jadi saya tidak peduli itu berapa banyak kalian prestasi yang ada gitu ya. Tapi kalau kalian orang yang tinggi hati, buat saya sebentar lagi kalian akan hancur. Jadi waktu saya mau join ke MSIG, ketemu dua orang. Satu Bro Jukian, ada satu lagi saya nggak sebut namanya. Saya bilang waktu itu sama Bro Jukian, saya ketemu dulu ya sama yang lain ya. Sebelum saya putuskan ikut ke Bro Jukian. Nah, waktu saya ketemu satu lagi, itu mantan dari tetangga sebelah, saya nggak sebut mereknya. Begitu ketemu udah langsung naruh kunci Mercy di depan meja gitu, kita ngobrol, cara ngomongnya luar biasa. Buat saya nggak menarik sama sekali. Nah, kenapa saya pilih Smart Solution? Nah, itu alasannya, karena Bro Jukian ini punya humble. Itu yang membuat saya memilih ikut sama Bro Jukian. Ya, terus kita semua yang mungkin saya direktur utama misalnya di perusahaan sebelumnya. Terus kalian tidak mau kosongkan gelas, tidak mau mempunyai kerendahan hati untuk belajar kembali sebagai insurance agent, maka nggak akan berhasil di sini. Apapun profesi Anda sebelumnya, saya tidak mau tahu, tidak mau peduli. Karena buat saya kerendahan hati itu yang paling utama. Sekali lagi ini nilai-nilai yang saya pegang, nilai-nilai yang saya anut. Yang kedua, fokus and persistent. Ya, kita tahu bahwa di dalam profesi ini menuntut fokus kita yang luar biasa. Saya bergabung di MS Magic bulan Oktober, dan nggak akan mungkin kita bisa ngerjain yang lain kalau kita mau sungguh-sungguh sukses berhasil di industri ini. Nggak mungkin kita bisa lakukan ini dengan part time. Ya, karena kalau kita part-time, hasilnya juga part-time. Jadi kita benar-benar butuh fokus penuh. Kita perlu atur jadwal, time management sedemikian rupa bagaimana kita bisa prospek, bagaimana kita bisa ketemu dengan tim, ya untuk helping mereka, temani mereka join field work. Jadi banyak sekali kegiatannya. Bagaimana kalian bisa lakukannya dengan part-time? Nggak mungkin bisa. Persisten itu persistensi ya. Kita harus kuat menghadapi tantangan-tantangan penolakan pada saat kita ditolak di lapangan ya, diremehkan orang. Nah, itu fokus and persistent. Kemudian ketiga, follow the leader. Bro Jukian udah pernah sebutkan juga gitu kan, bukan karena Bro Jukian yang paling hebat, tapi karena beliau lebih dahulu ada di sini sebagai leader kita, maka kita harus follow. Karena dia yang akan menjadi petunjuk jalan buat kita. Apa yang harus kita lakukan di MSIG. Jangan kita merasa, enggak lah, gue kan lebih hebat, gue lebih tahu gitu. Ngapain gue harus follow Bro Jukian? Nah, itu tadi kembali tidak punya kerendahan hati tadi. Enggak mau follow the leader. Karena leader ini sebagai petunjuk arah, sebagai pembimbing kita untuk kita bisa berhasil di sini. So kita harus follow. Apapun yang dikeluarkan, dibikin peraturan misalkan oleh Bro Jukian, kita harus ikuti sebagai timnya. Itu yang ketiga. Keempat, have sense of belonging. Nah, ini juga penting. Kita harus punya rasa memiliki di sini, di MSIG, di Smart Solution. Kalau kita bikin acara gathering seperti ini setiap hari Sabtu, terus kita ada lagi hari Rabu, kita ada table talk. Datanglah hadir sebagai bagian dari keluarga ini. Kita nggak akan mungkin bisa sendiri-sendiri. Ada orang yang mungkin merasa, gue bisa, gue jalan sendiri aja gitu loh. Nggak perlu ikut-ikutan, gue udah mampu kok, selama ini gue leader juga di tempat lain. Ngapain gue harus ikutin, gue punya acara sendiri, gue punya schedule sendiri. Ngapain gue harus ikut-ikutan, ngumpul-ngumpul, dapat acara hari Sabtu. Hari Sabtu enakan tidur kan di rumah. Nggak mau meluangkan waktu, nggak mau merasa sebagai bagian dari keluarga ini. Menurut saya ini juga akan bisa berhasil. Karena profesi ini membutuhkan kita saling menguatkan, saling membangun, saling memotivasi. Itulah yang akan membuat kita menjadi berhasil. Lalu berikutnya, you don't have to love what you do. Ada orang bilang kita harus work with passion. Buat saya itu salah sih. Work with passion itu tidak tepat.
Karena saya belajar dari Jim Rohn. Jim Rohn itu gurunya Anthony Robbins. Mungkin kalau kalian nanti bisa search ya, Anthony Robbins itu siapa ya, motivator nomor 1 di dunia. Nah, Jim Rohn ini gurunya Anthony Robbins. Saya belajar dari beliau bilang, you don't have to love what you do. Kalian nggak harus menyukai apa yang kalian lakukan. Karena belum tentu passion kita bisa menghasilkan uang. Ada orang yang bekerja sesuai passionnya dan passionnya menghasilkan uang, tapi ada juga yang passionnya tersebut memang tidak menghasilkan uang. Lalu kalau kita sudah seperti itu, kita mau tetap ngotot bertahan dengan passion kita, bagaimana mungkin? Maka kita harus belajar mencintai apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Kalau kita sebagai agen asuransi saat ini, dan mungkin kita passion kita sebenarnya bukan di sana. Saya lulusan IT loh, dari BINUS. Orang IT jadi agen asuransi, nggak nyambung. Tapi saya belajar mencintai apa yang saya lakukan. Saya dari 2005, sekarang udah hampir 20 tahun dan tetap bertahan. Oke? Next, willing to sacrifice. Punya kesediaan hati untuk berkorban. Berkorban apa ya? Seperti tadi, kita punya tim, ya. Kita harus berkorban waktu. Bro Jukya nih, saya lihat luar biasa. Hari Rabu itu kalau tabletop, semua yang tim ini pasti tahu. Dari jam 10 pagi sampai 10 malam di mall, buset. Yang office boy mall juga kalah cepat kali sama dia. Benar-benar meluangkan waktu di situ gitu loh. Untuk teman-teman semua gitu yang mau ngajak timnya ya, mau ngerekrut di situ, mau dibantu prospek di sana, luangkan waktu, sacrifice. Hari Sabtu seperti ini kita sacrifice ya. Mungkin kita harusnya bisa sama keluarga jalan-jalan, tapi kita sacrifice, berbagi kepada teman-teman semua, ya kan? Kita juga sacrifice dalam hal mungkin pada saat kita ketemu prospek, berkorban juga tuh. Kita udah datang jauh-jauh, nggak closing, diremehin pula lagi, diusir keluar pula ya, Cisyanti. Nah, bayangkan gitu. Kita harus punya itu keberanian diri, kesediaan diri untuk berkorban, dan itu semua willing to sacrifice bisa kita lakukan kalau kembali kita punya kerendahan hati. Kalau kita orang yang tinggi gitu kan, merasa lu nggak tahu siapa gua, berani-berani lu remehin gua. Nah, ini orang-orang seperti ini menurut saya nggak akan mungkin bisa berhasil karena tinggi hati mendahului kehancuran. Oke. Ini how. Jadi how-nya buat saya seperti ini cuma 6 poin, sebenarnya masih banyak. Tapi buat saya yang penting, sebelum kita action, kita harus perbaiki terlebih dahulu apa yang ada di dalam. Baru kita bisa action keluarnya baru bisa tepat. Next,